aplikasi turunan yang kedua itu kita ke fungsi naik dan turun. Fungsi naik, jadi fx itu naik jika f aksen x lebih dari 0. Kemudian fx itu akan turun jika f aksen x kurang dari 0. Jadi hanya dasarnya naik kurang lebih dari, turun kurang dari. Udah, itu untuk fungsi naik dan fungsi turun. Sekarang kita ke contohnya. Contohnya misal kita punya fx, contoh 1 gitu ya. Misal punya fx sama dengan x pangkat 3, 3x kuadrat min 9x plus 15. Ditanyakan dia turun. Nah, turunnya pada interval apa? Nah, turun pada interval gitu ya. Nah, di sini turun pada interval, kalau kita langsung ke sini ke f aksen x harus turun, berarti kurang dari 0. Karena dia turun, maka f aksen x kurang dari 0. Nah, kita punya fx seperti kemarin, 3-nya turun ke depan, kurangi 1, 2 kurangi 1, 9 kurang dari 0. 3x kuadrat 6x min 9 kurang dari 0. Ini boleh ya dibagi 3 ya. Dibagi 3 x kuadrat 2x min 3 kurang dari 0. Nah, ini kita faktorkan x min 3 x plus 1 kurang dari 0, diperoleh x-nya 3 sama x-nya min 1. Nah, karena kita ngomong ini pertidaksamaan ya. Jadi kalau pertidaksamaan itu harus pakai garis bilangan. Garis bilangnya seperti ini. Bilangannya dimasukkan, ada 2, min 1 kecil dulu baru besar. Kemudian saya pakai di depan kuadrat itu positif, maka ini ya dari kanan itu positif, jadi plus min plus. Terus ini karena kurang dari 0, maka dipilih yang negatif, berarti yang tengah yang kita pilih ini ya. Ini berarti intervalnya itu dari min 1 sampai 3. Gitu ya. Jadi ini jawaban akhirnya itu untuk fungsi turun. Jadi penyelesaiannya dasarnya dulu turun, f aksen x kurang dari 0, dioperasikan ya turunannya. Jangan lupa karena pertidaksamaan pakai garis bilangan, kemudian diambil intervalnya. Untuk turunan kedua, ada gx sama dengan 4x pangkat 3, 66x kuadrat plus 120x plus 9. Ditanyakan dia naik pada interval apa gitu ya. Nah, ini naik berarti kita punya rumus. Kalau naik itu gx ya, g aksen x lebih dari 0 gitu rumusnya. G aksen x lebih dari 0. Sekarang dari gx nya itu kita cari g aksen x nya. 4-nya diam, 3-nya ke depan, pangkatnya berkurang, 6 diam, 2 ke depan, pangkat berkurang, 120. X-nya hilang. Nah, ini 12x kuadrat 132x per 120. Tadi lebih dari 0. Oke. Ini masih bisa disederhanakan dibagi 12. X kuadrat min ini 11x, ini bagi 12 10 lebih dari 0. Kita faktorkan x min 10, x min 1 gitu ya. Diperoleh x-nya 10 dan x-nya 1. Karena ini pertidaksamaan, kita buat apa tadi? Garis bilangan. Pertidaksamaan, garis bilangannya 1 10 kuadrat positif tadi dari kanan ya, dari kanan positif, negatif, positif. Ini lebih dari 0, berarti pilih yang positif. Nah, ini positif. Itu boleh ya.
Oke, karena terpisah loh, ada 2 berarti daerahnya, X-nya di kirinya 1, X-nya di kanannya 10, berarti lebih dari 10, terpisah pakai atau. Tuh, itu jawabannya untuk soal nomor 2. Jadi lebih dari 0 karena dia naik, diturunkan, kemudian ketemu X-nya dari pemfaktoran, masukkan garis bilangan, tandanya, ambil yang lebih dari. Contoh yang ketiga, misal kita punya fx. Nah, fx-nya di sini adalah 2x pangkat 3 min 1/4 x pangkat 4 plus 8. Ditanyakan interval fx naik. Nah, ditanyakan interval fx naik di mana, gitu ya. Nah, misalkan ditanyakan naik, maka kita ambil ini karena naik sekali lagi berarti turunannya lebih dari 0. Ini fx, kita cari turunannya. 2 diam, 3-nya ke depan, pangkatnya 2. 1/4 diam, 4 ke depan, pangkatnya 3, plus 8 jadi 0. Ketemu 6x pangkat 2 min x pangkat 3. Ini karena dia naik ya, lebih dari 0. Nah, ini kalau dilihat, ini pemfaktorannya ini sama-sama punya X, berarti X-nya keluar. Karena kuadrat, ini pangkat 3 bisa diambil langsung 2. 6 min X. Oke. Dapat pemfaktorannya X kuadrat 0, berarti X-nya 0. Jangan lupa karena kuadrat ini X-nya ada 2 ya. X-nya 0 2 kali. Terus ini 6 min X-nya 0, berarti 6 sama dengan X. Kita buat garis bilangan seperti tadi. 6 0. Nah, 0-nya kan double, berarti kita kasih tanda dia double. Nah, ini katanya double. Depan pangkat tertinggi. Kalau tadi kan depan kuadrat, karena kuadratnya itu pangkat tertinggi. Kalau ini pangkat tertingginya adalah X pangkat 3, maka depannya pangkat 3 itu negatif. Maka dari kanan itu negatif, kemudian positif. Nah, harusnya kan habis positif negatif, tapi negatifnya nggak di sini harusnya negatif baru positif. Nah, terus ditanyakan apa, dia maunya naik. Nah, kalau naik itu ambil yang lebih darinya di mana lo, ini di sini tuh double. Nah, itu ya loh, berarti bagaimana penulisannya, karena ini 6-nya ke kiri berarti X kurang dari 6, tapi X tidak sama dengan 0, gitu ya. Jadi di sini itu dia tidak naik, tidak turun, stuck. Kalau misalkan dijawab untuk X kurang dari 6 saja sudah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi nanti kalau misalkan pertanyaannya adalah turun, itu sangat jelas dia yang negatif, berarti X lebih dari 6, gitu ya. Oke, itu kalau model soalnya seperti itu. Sekarang model soal yang lain. Misal kita punya fx, jadi fx-nya lagi, ini berarti soal keempat. Kita punya fx-nya adalah 1/4 x pangkat 4, 4/3 x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 5. Nah, ini ditanyakan interval fx. fx-nya maunya dia misalkan naik gitu ya. Naik pada interval apa? Karena naik sekali lagi berarti fx lebih dari 0. Kita cari f aksen x-nya, f aksen x lebih dari 0 itu 1/4 4x pangkat 3. Kemudian 4/3, 3-nya ke depan berkurang 1. 2, ini 2x plus 5 berarti plus 0. X pangkat 3 ini habis ya. Ini habis 4x kuadrat plus 4x. Karena naik lebih dari 0. Jadi diperjelas tadi, naik berarti lebih dari 0. Itu ya. Nah, ini pemfaktorannya bagaimana kok pangkat 3? Ini sama-sama punya X semua. X-nya keluar dulu. X kuadrat 4x plus 4. Nah, X-nya keluar. Nah, ini bisa faktor lagi. Jadi 2 kali ya. X 2 plus diperoleh X-nya 0 ini X-nya min 2, ini juga X-nya min 2. Oh, kayak tadi ada yang double. X masuk garis bilangan, ini ada yang double lagi seperti tadi, 0 min 2-nya di sini. Kalau double kayak tadi ya. Oke.
Nah, ini di depan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya pangkat 3, berarti ini positif. Kayak tadi, dari kanan itu positif, negatif, ini positif, negatif. Nah, pertanyaannya itu maunya naik. Naik berarti lebih dari 0 atau diambil yang positif. Ini positif. Oke, maka jawabannya adalah X ke kanannya 0, lebih dari 0. Selesai.